Oke, kalau begitu buatlah pakaianku terlihat lebih indah. Setelah mengatakan ini, Luna mengeluarkan bedak dan merias wajahnya, tidak melewatkan kesempatan untuk memamerkan gaunnya. Kameramen tampak muram tapi tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun keduanya adalah tamu istimewa yang diundang khusus oleh produser. Setengah jam kemudian mobil itu parkir dengan mulus di depan sebuah villa di pinggiran kota. Yasmin melihat ada beberapa mobil yang sudah diparkir di depannya. Sepertinya dia bukan orang pertama yang tiba. Tim produksi sudah mendekorasi tempat ini. Kamera serta alat peraga telah disiapkan di ruang terbuka. Semua pekerja melakukan tugas masing-masing dengan ekspresi sibuk. Selain model, ada juga beberapa artis dari Prospera Entertainment. Tempat ini sangat ramai. Hei, kalian lihat, apa mobil yang baru datang milik Sani? Sepertinya begitu. Mobil mereka naiki berbeda dengan yang kita naiki. Karena mereka adalah tamu istimewa, jadi mobil yang dinaiki Yasmin berbeda dengan mobil lainnya. Merupakan mobil van berwarna sampahnya cerah saat sampai menarik perhatian banyak orang. Luna mengenakan kacamata hitam yang lebih besar dari wajahnya. Yasmin menyesuaikan postur tubuhnya dan mengikuti Luna keluar dari mobil. Mereka berdua memindai ID. Begitu masuk ke pintu masuk, Yasmin yang berjalan di belakang Luna dikelilingi oleh dua gadis berpenampilan model. Ya ampun, kamu pasti Sani. Sebelumnya aku sudah melihat rancangan desainmu, sangat orisinil. Tapi aku tidak menyangka kamu masih begitu muda. Apa gaunmu ini hasil rancanganmu? Aku sangat menyukai desainmu. Semua pakaian yang kubeli darimu sudah aku simpan di lemariku. Bukan hanya pas di badan, tapi juga sangat nyaman. Kedua gadis itu seperti penggemar bertemu dengan idolanya. Perkataan mereka penuh dengan kekaguman pada Sani. Saat mereka hendak mengeluarkan ponsel untuk bertukar kontak WhatsApp dengan penuh semangat, sebuah suara sarkastik terdengar dari belakang mereka. Mau menjilat juga harus menjilat orang yang benar. Dia ini hanya asisten yang membantuku mengganti pakaian. Joanna yang berada di samping sudah melihat Yasmin ketika keluar dari mobil. Melihat betapa banyak orang yang memujinya, dia mencibir dan melangkah maju untuk mengingatkan dengan niat baik. Maaf ya, dua wanita cantik. Sebenarnya aku hanya seorang asisten. Pada dasarnya, Yasmin sudah pusing menghadapi kemunafikan di lingkaran ini. Tapi dia senang melihat seseorang bersedia membantunya. Kedua gadis itu saling memandang, rasa malu tertulis di wajah mereka. Saat akan menjawab dengan marah, mereka melihat orang yang berbicara adalah Joanna. Jadi mereka menelan kembali perkataannya dan pergi. Sudah lama tidak bertemu, Nona Joanna masih begitu mendominasi. Seekor anjing memang tidak mungkin bisa mengatakan hal baik. Luna yang ada di samping mendorong kacamata di wajahnya sambil tersenyum dingin. Saat akan mengatakan sesuatu lagi, dia dihentikan oleh Yasmin. Ayo, kita simpan koper dulu. Yasmin menyentuh lengan Luna dan menariknya menjauh dari sana. Bagaimanapun ini adalah hari pertama bergabung dalam grup. Dia tidak ingin menimbulkan masalah hanya karena masalah sepele seperti itu. Luna mendengus kesal dan membiarkan Yasmin menyeretnya pergi. Sinar matahari terbenam memenuhi seluruh landasan di bandara dan pesawat dari kota lindung mendarat dengan cepat. Di luar bandara, Caleb bertemu dengan Jason yang baru saja turun dari pesawat. Pak Jason,
Apa akan pergi ke perusahaan? Caleb mengambil koper Jason dan menaruhnya di bagasi. Pergi ke LM. Jason mematikan rokok di asbak di sampingnya dan berbicara dengan tenang. Baik Pak Jason. Caleb menjawab, dulu setiap habis perjalanan bisnis bosnya akan langsung kembali ke perusahaan. Kali ini sangat tidak terduga. Caleb tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengemudikan mobil dengan lancar ke studio LM. Maaf Pak, bos kami dan Kak Yasmin beberapa hari ini tidak ada di toko. Mereka berpartisipasi dalam program. Asisten itu tersenyum canggung, takut akan membocorkan rahasia. Jason mengangkat alisnya. Berpartisipasi dalam program. Villa tim produksi terang benderang usai makan para tamu yang dipimpin oleh produser tiba di kediamannya di belakang villa. Konon ini adalah kastil yang awalnya diwariskan oleh sebuah keluarga dari generasi ke generasi. Karena pengelolaan yang buruk dan kemunduran keluarga, kastil tersebut diakuisisi oleh orang lain. Kemudian direnovasi dan diperluas berdasarkan prototipe dan diubah menjadi hotel saat ini. Pintu masuk benteng berdiri dari beberapa tiang yang tebal dan megah sebagai penopang utama. Tiang-tiang tersebut diukir dengan pola yang halus. Yang terlihat adalah deretan pagar kayu mahoni. Menara lonceng yang menjulang tinggi dibangun di atas atap merah marun. Pintu masuknya adalah halaman rumput hijau yang dikelilingi oleh bunga mawar dan tanaman merambat, memberikan suasana eksotis yang hidup berdampingan dengan romansa dan kehikmatan. Renovasi tempat ini pasti melebihi beberapa ratus miliar. Luna berhenti melihat ke atas, melihat sekeliling, berbalik dan mendesah sambil berkata kepada Yasmin dengan suara rendah. Aku dengar tempat ini sudah diakuisisi oleh keluarga Gunawan. Ini adalah proyek pengembangan yang dilakukan bersama oleh keluarga Setiadi dan keluarga Gunawan. Tapi sebelum kita datang ke sini, tempat ini belum dibuka secara publik. Aku beritahu kamu, aku belum pernah melihat tempat yang begitu indah dan retro. Apa tempat ini dibuat khusus untuk program ini? Sebelum Yasmin dapat bicara, mereka mendengar diskusi di belakang mereka. Beberapa model saling berbisik di latar belakang. Sebagian besar mengungkapkan rasa iri dan pujian terhadap pemandangan yang indah saat ini. Mengikuti instruksi produser, Luna dan Yasmin datang ke kamar yang telah diatur sebelumnya. Semua orang berbagi kamar dengan 2 atau 3 orang. Karena mereka adalah tamu istimewa, tim produksi secara khusus mengatur kamar mewah untuk mereka berdua. Suite ini terletak di lantai paling atas kastil. Di seluruh koridor hanya ada 3 suite selain kamar mereka, 2 pintu lainnya terkunci. Tidak mungkin hanya kita yang tinggal di seluruh rantai ini kan? Melihat koridor yang remang-remang, Luna membuka mulutnya dan membayangkan film horor di benaknya. Kebanyakan film horor asing sepertinya difilmkan di kastil antik semacam ini. Mungkin yang lain belum kembali. Yasmin mengangkat bahunya yang pegal setelah hari yang melelahkan. Dia hanya ingin beristirahat dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Di dalam suite ini ada 2 kamar tidur dan semua tempat tidurnya terbuat dari produk Simmons kelas atas. 1 set sutra alami yang terdiri dari 4 potong. Terdapat juga ruang teh dan kamar mandi di tengah suite. Saat membuka pintu kulkas, di dalamnya terdapat berbagai minuman. Setelah Luna mengunci pintu dengan puas, dia melempar kopernya dan duduk di sofa empuk.
Dari perkataan beberapa gadis itu, tempat ini milik suamimu yang kaya raya. Luna melihat sekeliling pada dekorasi yang mewah dan berlebihan, lalu menyodok lukisan cat minyak yang tergantung di sofa dengan tangannya. Aku tidak tahu, dia tidak pernah membicarakan bisnis denganku. Yasmin mengeluarkan isi kopernya satu persatu karena akan tinggal di tempat ini untuk sementara waktu. Dia menjawab dengan santai, "Lagi pula, kami akan bercerai. Tidak peduli milik PT Gunawan atau bukan. Tidak ada hubungannya denganku." Memang tidak ada hubungannya, tapi harta yang didapatkan selama pernikahan dianggap milik bersama kan? Dia menggunakan semua uang ini untuk menghidupi Joanna. Hebat sekali kamu bisa bersabar. Luna melemparkan dirinya ke sofa empuk dan menghela nafas dengan nyaman sambil menggerutu pelan. Kalau tidak, bagaimana lagi? Kalau bukan milikmu, menahannya juga tidak ada gunanya. Cepat bereskan barangmu dan tidur. Besok kita akan mulai syuting. Yasmin melirik Luna dengan tidak berdaya, namun dengan serius membantunya membereskan tempat tidur. Setelah mandi, mereka berdua duduk di ruang tamu memilih bahan untuk besok. Saat ini mereka mendengar suara lift datang dari koridor. Suara sepatu hak tinggi yang menghantam lantai kayu bergema di koridor. Di malam yang sunyi ini terdengar sangat keras. Sebelum Luna bisa memeriksa siapa yang datang, sudah terdengar suara pintu tertutup. Orang di depan pulang begitu malam. Apa ada acara yang tidak kita ketahui? Luna jongkok di lubang pintu tanpa menyerah, tapi tidak ada suara lagi. Mungkin anggota staf atau semacamnya. Jangan dilihat lagi. Ada kamera di mana-mana. Jika mereka mengambil gambar yang tidak bagus tentangmu, kamu akan diserang netizen. Yasmin tidak peduli. Setelah selesai memilah informasi terakhir, dia membawa Luna kembali ke kamar untuk beristirahat. Kering-kering, kering-kering. Keesokan paginya mereka berdua terbangun oleh dering ponsel mereka. Kamu tidak menyetel alarm? Yasmin mengangkat ponsel dengan mengantuk saat melihat waktu dia melompat dari tempat tidur. Halo, itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Yasmin berhenti sejenak sebelum mengangkatnya. Halo Nona Yasmin, aku yang bertanggung jawab dalam mengurus kehidupan sehari-harimu dalam program ini. Kita akan segera mulai bekerja. Apa kamu dan Nona Luna tidak akan sarapan? Suara wanita yang lembut terdengar dari telepon tempat itu terdengar sangat bising. Maaf, kami tidak akan sarapan. Kami akan langsung ke lokasi. Yasmin mengerutkan bibirnya karena malu di hari pertama syuting sudah begitu terlambat. Selesai bicara, dia langsung menutup telepon. Sebenarnya dia sudah terbangun secara otomatis pada pagi hari, tapi saat membuka mata dia melihat masih gelap, jadi tidur lagi dengan pikiran tenang. Setelah bangun, dia melihat tirai tertutup rapat. Tirai retro yang tebal benar-benar menghalangi sinar matahari di luar jendela. Kalau tidak melihat jam di ponsel, benar-benar akan berpikir ini masih malam. Tadi malam aku memasang alarm. Luna mengusap matanya dan duduk dengan enggan, menguap dan menyentuh ponsel di sampingnya. Hah? Habislah. Ponselku habis baterai. Aku lupa mengisinya. Setelah mengutak-atik ponsel beberapa kali dan tidak dapat menyalakannya, Luna menemukan baterainya habis. Cepatlah bangun, tim produksi sudah mendesak, tidak bisa sarapan.
Yasmin menghela nafas, bangkit dari tempat tidur, mencari rok putih yang nyaman dari koper dan segera memakainya. Waktunya mendesak, dia tidak sempat melihat wajah. Setelah cuci muka dan sikat gigi, mereka hanya mengoles tabir surya lalu keluar. Untuk saja tempat tinggal mereka tidak jauh dari lokasi syuting. Keduanya pergi ke sana dengan tergesa-gesa sebelum waktu yang ditentukan. Ada ruang perjamuan di lobi dengan resepsionis menunggu di depan pintu. "Silahkan, tunjukkan kartu kalian." Luna dengan cepat mengeluarkan kartu dari tasnya dan menyerahkannya kepada staf. Saat melihat nama di atasnya, ekspresi serius itu menjadi kagum. Dia menunjuk ke ruang perjamuan di sebelah kiri dan memimpin jalan. "Ternyata Sani, kantor perancang ada di sini. Silahkan ke sini." Akibat datang terlambat saat masuk, mereka mendapatkan sorotan secara gratis. Semua orang sudah berada di tempatnya masing-masing. Awalnya mereka sudah mempersiapkan mental, tapi begitu pandangan semua orang tertuju padanya, Yasmin merasa agak canggung. "Sani dan Nona Yasmin ya, kami sedang menunggu kalian. Ayo masuk, ini tempat duduk kalian." Melihat dua orang berdiri di depan pintu mencari tempat duduk, pembawa acara segera melangkah maju dan membawa mereka ke baris pertama. Saat nama Sani terdengar, semua orang mulai berdiskusi. Kebanyakan dari mereka hanya pernah mendengar namanya, tapi belum pernah melihat orangnya secara langsung. Kalau bukan karena ada aturan tidak boleh berkeliaran, mereka pasti akan langsung menghampiri mereka berdua untuk membangun hubungan. "Semuanya, silakan tenang." Melihat tempat ini menjadi berisik, membawa acara berdeham dan membuat pernyataan pembuka yang sederhana. "Halo para perancang sekalian, namaku adalah Winda, pembawa acara kali ini. Aku akan menjelaskan peraturan program ini secara singkat." Pembawa acara mengenakan gaun hijau tua, suaranya yang jernih dan indah dengan cepat membungkam suasana. Tidak lama setelah duduk dengan baik di tempat duduknya, Yasmin melihat sebuah lemari persegi panjang berdiri di sisi kiri podium. Bagian atas lemari itu tertutup rapat oleh selembar kain bludru merah. Tidak mungkin bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Saat mendengar peraturan yang akan dijelaskan, Yasmin mengalihkan perhatiannya dari lemari dan mengeluarkan buku catatan indah dari tasnya, tampak seperti asisten yang berkualifikasi. "Pertama-tama, kita akan membagi kelompok untuk perancang dan model. Demi keadilan, kami akan menggunakan metode undian." Membawa acara memegang pena kontrol di tangannya untuk mengontrol PPT yang diproyeksikan di layar dari jarak jauh. Kemudian mengambil alat peraga di atas meja untuk menunjukkan alat lotre. "Pengaturan ini cukup masuk akal." Luna mengangguk puas ketika dia mendengar pembagian kelompok dilakukan dengan undian, lalu berkata dengan suara pelan pada Yasmin, "Kecuali kita berdua benar-benar sial dan sekelompok dengan Joanna." "Jangan membahasnya." Yasmin merasa pusing saat mendengar nama ini. Setelah metode pembagian kelompok dijelaskan, staf di samping memindahkan kotak PVC transparan ke atas meja yang berisi beberapa bola warna-warni. Untuk menambah kemisteriusannya, tema desain dalam kompetisi juga akan dipilih melalui undian. Pembawa acara memasukkan tangannya ke dalam lingkaran di atas kotak, mengambil salah satu bola kecil dan membukanya di depan umum. Bola kecil ini ambil sendiri oleh para model dalam masing-masing kelompok. Di dalam bola ada selembar kertas yang berisi nomor urutan.
Para perancang harus membuat rancangan sesuai dengan tema yang diambil model. Setelah itu, sekelompok juri profesional dan penonton di luar akan memberikan penilaian. Setelah beberapa putaran, kelompok yang mendapatkan skor tertinggilah yang akan menang. Setelah mengatakan itu, dia menunjukkan konten PPT berikutnya yang merupakan beberapa detail dan tindakan pencegahan selama kompetisi.